Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di hari Jumat yang insya Allah hari penuh berkah, di bulan Ramadan yang tentu merupakan bulan penuh keberkahan. Izinkanlah saya untuk sharing suatu hal yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tahu bahwa salah satu aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah aktivitas berderma atau berbagi atau bersedekah. Saking cintanya Allah kepada hambanya yang rajin bersedekah, maka telah dibuatkanlah satu pintu surga khusus bagi hambanya yang rajin bersedekah. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah SWT melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kita tahu bahwa sebagian harta yang kita keluarkan di jalan Allah, maka janji Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Jadi jangan dikira kemudian dengan mengeluarkan harta untuk bersedekah itu mengurangi harta kita. Tidak, justru akan menumbuh kembangkan harta kita. Di dalam Islam, kita mengenal yang namanya ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apa keempat instrumen tersebut? Kesamaannya adalah sama-sama membelanjakan harta di jalan Allah. Tapi ada beberapa hal yang berbeda. Kalau zakat itu sifatnya wajib, kalau infak, sedekah, dan wakaf itu sifatnya sunnah. Nah, siang hari ini saya akan fokus saja pada pembahasan zakat karena ini adalah sesuatu yang wajib, apalagi di bulan Ramadan dan di tengah situasi saat ini yang dimana kita semua di hampir seluruh negara di dunia sedang mengalami situasi sulit, yaitu pandemi COVID-19. Maka saya juga akan menyinggung bagaimana sih korelasi hubungan zakat dengan COVID-19. Zakat secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Secara terminologi artinya adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Di sini kita tahu bahwa zakat tentu tidak lepas dari syarat dan rukunnya. Nah, karena sifatnya wajib, maka tentu hukumnya sama dengan ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita tidak sholat, maka kita bisa dihukumi sebagai bukan seorang muslim, yaitu kafir. Begitu pula dengan zakat. Nah, di dalam zakat ini, secara teoritik juga kita kenal bentuknya secara umum menjadi dua. Zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif itu zakat yang dibagikan dan dikonsumsi secara langsung oleh 8 asnaf atau mustahik. Kalau zakat produktif, zakat yang dikelola hendaknya bisa ditumbuh kembangkan nilainya oleh mustahik dan oleh amil. Nah, terkait dengan COVID-19, ada yang bertanya kepada saya, kalau saya ini punya kelebihan harta atau kelebihan uang, 500.000, baiknya saya zakatkan dulu atau saya donasikan atau saya sumbangkan untuk COVID. Nah, sebenarnya itu bukan pilihan yang apple to apple gitu ya, karena zakat itu sifatnya wajib bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria sebagai muzaki. Muzaki itu adalah orang yang wajib membayar zakat. Oleh karena itu, ketika dia sudah menjadi muzaki, maka tidak lagi pilihannya mau zakat atau donasi COVID atau sedekah COVID. Ya, tentu yang digugurkan adalah kewajibannya dulu, yaitu berzakat. Nah, bagaimana dengan COVID-nya ini sendiri? Nah, pada beberapa waktu terakhir ini, pemerintah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, sedekah untuk penanganan atau penanggulangan COVID.
Nah, ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa zakat ini merupakan instrumen Islamic Social Fund ya atau dana sosial Islam yang sangat strategis untuk membantu mengatasi COVID, untuk membantu eh, memenuhi mereka kebutuhan mereka yang rentan terdampak oleh adanya COVID ini. Ya, menurut data Bank Dunia ini secara sekilas dulu perlu saya sampaikan, menurut data World Bank, di Indonesia sendiri hampir 45% mereka yang rentan miskin karena adanya situasi pandemi seperti sekarang ini. Atau ada 115 juta penduduk, dan itu bukan angka yang kecil. Nah, zakat sebagai instrumen wajib umat muslim yang harus dikeluarkan tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk penanggulangan COVID itu sendiri. Di dalam fatwa MUI pada umumnya ada dua hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Poin yang pertama adalah bahwa zakat yang dikeluarkan tidak perlu menunggu haulnya atau tidak perlu menunggu batas waktu di mana itu adalah syarat waktu minimum ketika sudah saatnya atau harusnya dikeluarkan zakat. Nah, itu yang ada di dalam fatwa MUI, apalagi saat ini adalah bulan Ramadan, maka diperbolehkan bagi umat muslim yang sudah memenuhi kriteria sebagai muzaki untuk mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua berdasarkan fatwa MUI tersebut adalah perluasan makna dari mustahik dan harta yang dikenakan zakat. Jadi ada perluasan makna. Jadi tidak menambah asnafnya ya, tentu berdasarkan Quran surat Taubah ayat 60, maka ada 8 asnaf ya yang itu berhak menerima zakat, namun ada perluasan makna. Jadi yang mereka yang bisa dibantu, mereka yang terkena dampak dari COVID, dibantu dari dana zakat, tentu harus memenuhi kriteria 8 asnaf. Mereka harus fakir, miskin, atau terlilit hutang, atau gorim. Tapi kemudian bagi mereka atau tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID, itu juga bisa dikategorikan dalam fisabilillah. Atau hal-hal lain yang itu merupakan bagian dari perluasan makna dari 8 asnaf. Nah, begitu pula dengan harta yang wajib disakati. Saat ini banyak sekali macam-macam atau bentuk harta yang kita kenal dan itu sudah diistihad bahwa masuk dalam kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti saham, deposito, suku, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dua hal ini sebenarnya cukup membantu mengedukasi masyarakat, ikut menyadarkan masyarakat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzaki atau yang kita keluarkan itu sangat berarti, sangat punya arti strategis, sangat punya arti penting untuk membantu negara dalam menangani COVID. Zakat ini adalah tanggung jawab negara. Di Quran surat At-Taubah ayat 103 di situ disebutkan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, kata-kata ambillah, lahnya ini ke siapa? Lahnya ini tentu diserahkan urusannya kepada negara untuk mengelola zakat itu sendiri. Masalah pandemi itu juga urusan negara, tanggung jawab negara. Perkara kita, masyarakat, tentu punya andil, tentu juga punya tanggung jawab moral untuk membantu negara, untuk bersama-sama membantu penanganan COVID ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, secara umum sangat kita pahami berdasarkan banyak hasil kajian, riset, potensi zakat itu luar biasa besar, berbagai macam sumber, Puskas Basnas, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, juga telah mengeluarkan data yang secara umum kita tahu bahwa potensinya 3,4% dari PDB, dan itu 217 triliun, angka yang tidak kecil, tapi realisasinya masih sangat jauh dari potensinya. Itulah yang menjadi PR kita bersama, dan juga hal ini ditunjang dengan data masih kecil sekali persentase masyarakat yang dengan sadar membayarkan atau menyalurkan zakatnya ke amil. Sebagian besar masih menyalurkannya secara langsung kepada asnaf. Nah,
melalui kesempatan ini saya juga menghimbau, mengajak seluruh masyarakat, ayo kita evaluasi sama-sama apakah jumlah harta yang kita miliki itu sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah keluarkan atau salurkan zakat itu kepada amil, ya, kepada Basnas, Lasnas, ya, yang itu sudah merupakan tanggung jawab seorang amil untuk mengelola zakat, dan semoga sumbangsih kita dengan menggugurkan kewajiban kita berzakat di bulan Ramadan ini punya kontribusi nyata dalam penanganan pandemi COVID-19. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, ada banyak ya, secara umum ada lebih dari 8 jenis harta yang wajib dizakati, tapi kalau secara bentuk ada 2 jenis zakat ya, zakat fitrah dan zakat mal. Jadi kalau zakat fitrah itu zakat atas jiwa atau nafs itu, kalau zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta. Dan fungsi zakat tentu saja selain menyucikan jiwa atau diri, juga menyucikan harta yang kita miliki. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa membantu memperluas pemahaman kita semua begitu pentingnya zakat dan sangat berkaitan erat dengan COVID-19 yang saat ini kita alami dan belum bisa dipastikan kapan situasi ini bisa segera berhenti dan kita semua terbebas dari pandemi ini. Itu saja, demikian semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.